Sebelum sibuk berjoget di atas panggung atau bersandiwara dengan pidato khasnya, Prabowo Subianto lebih dulu berkutat di dunia bisnis setelah karirnya di militer hancur akibat kasus penculikan aktivis. Prabowo membangun kerajaan bisnis di sektor perkebunan, batubara hingga industri kertas dengan memanfaatkan koneksi politik dan suntikan dana fantastis dari sang adik. Grup usaha Prabowo menaungi puluhan anak perusahaan dan menguasai lahan hampir 500.000 hektar atau nyaris 7 kali lipat luas Singapura. Ia mengakuisisi perusahaan yang hampir bangkrut milik Roni Soeharto, berkomplot dengan tokoh politik lokal untuk menguasai konsesi batubara, hingga terlibat dalam skandal Paradise Papers karena terhubung dengan perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Karir militer yang dibangun Prabowo selama puluhan tahun runtuh bersamaan dengan lengsernya sang mertua dari kursi presiden akibat tekanan dan gelombang perlawanan rakyat. Sehari setelah Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, Prabowo yang menjabat sebagai Pangkostrat diberhentikan dari jabatannya oleh Habibie setelah menerima laporan mengenai pengerahan pasukan di bawah kendali Prabowo tanpa sepengetahuan Panglima ABRI yang memunculkan isu kudeta dan upaya intimidasi. Prabowo menganggap pencopotannya sebagai sebuah penghinaan bagi keluarganya. Ia juga berdalih bahwa pengerahan pasukan itu justru dilakukan untuk mengamankan situasi dan menjaga presiden. Namun, keputusan Habibie sudah bulat. Prabowo tetap dicopot dari jabatannya dan kemudian dikirim ke Bandung sebagai Komandan Sesko ABRI. Terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Beberapa bulan kemudian, Agustus 1998, Prabowo kembali menghadapi kenyataan pahit setelah dirinya diberhentikan dari dinas kemiliteran oleh Dewan Kehormatan Perwira akibat kasus dugaan penculikan dan penghilangan paksa aktivis, pelanggaran prosedur, dan penyalahgunaan wewenang selama menjabat sebagai Danjen Kopassus. Setelah diberhentikan dari dinas militer, Prabowo memilih meninggalkan Indonesia dan menetap di Yordania. Kepergiannya ini memunculkan banyak spekulasi. Beberapa pihak menyebut dirinya sengaja kabur untuk menghindari proses hukum, sementara kubu yang lain berdalih kepergiannya ke luar negeri karena situasi Indonesia yang belum stabil. Pada tahun 2000-an, Prabowo akhirnya pulang ke Indonesia setelah diminta dan dibantu beberapa tokoh penting seperti Megawati, Taufik Kemas, Gus Dur, serta Luhut Binsar Panjaitan. Ia kemudian memulai aktivitas politik, mengikuti konvensi Capres Partai Golkar, mendirikan Partai Gerindra, sekaligus membangun jaringan bisnis di sektor perkebunan, perhutanan, hingga pertambangan batubara. Langkah pertama yang dilakukan Prabowo adalah membeli perusahaan PT Kiani Kertas yang mengalami kredit macet pasca krisis 98 milik Taipan Orde Baru dan Roni Soeharto, Bob Hasan. Perusahaan yang bergerak di industri bubur kertas itu menguasai lahan konsesi seluas lebih dari 200.000 hektar di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Prabowo membeli PT Kiani Kertas senilai 150 juta US dollar pada 2004. Keberhasilan transaksi ini tak lepas dari bantuan Yusuf Kala yang berhasil meyakinkan direksi Bank Mandiri agar menjual aset itu ke pengusaha nasional daripada ke investor asing. Di bawah kendali Prabowo, PT Kiani Kertas menghadapi masalah keuangan yang berat. Produksi sering terhenti, utang menumpuk, dan kekurangan modal kerja. Perusahaan juga harus berurusan dengan hukum terkait dugaan penyimpangan dalam proses pengambil alihan dan pengelolaan kredit perusahaan. Prabowo selaku pimpinan perusahaan sempat diperiksa sebagai saksi pada 2005. Pada 2007, Kejaksaan Agung menghentikan penyidikan setelah utang perusahaan dilunasi sepenuhnya oleh Hasim Joyadi Kusumo dan tidak ditemukan unsur kerugian negara. Perusahaan pun berganti nama menjadi PT Kertas Nusantara. Meski berkali-kali mendapat suntikan dana dari sang adik, perusahaan Prabowo justru menghadapi berbagai masalah keuangan, terutama terkait pembayaran gaji dan hak-hak pekerja. Pada 2008, produksi di pabrik berhenti total akibat kebangkrutan operasional yang mengakibatkan ribuan karyawan diberhentikan tanpa kepastian pesangon. Tahun-tahun berikutnya, perusahaan hampir tidak beroperasi, sementara permasalahan pesangon belum juga tuntas hingga hari ini. Meski secara formal perusahaan masih tercatat dan terkait dengan Prabowo, aktivitas produksinya sudah tidak berjalan sejak lama. Penelusuran Degeko Project pada 2004 menemukan bahwa kondisi pabrik sudah sangat buruk, sunyi, dan terbengkalai. Masalah perusahaannya yang mandek ini pernah diungkapkan Prabowo secara terbuka dalam acara Mata Najwa pada September 2023. Ia menjelaskan bahwa banyak pabrik dan aset bisnisnya tidak berjalan atau sulit mendapat pinjaman bank karena ia tidak berkuasa selama 20 tahun. Aset saya kalau dipelajari banyak aset, tapi juga yang tidak bersifat cash. Bahkan banyak aset saya, pabrik saya yang mandek karena saya tidak dapat kredit, karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Mbak. Jadi Pak,
Saya punya karyawan ribuan, tidak saya PHK. Ya. Perusahaan kertas hanyalah satu dari puluhan perusahaan yang pernah tercatat atau terafiliasi dengan Prabowo Subianto. Presiden yang kekayaannya menyentuh 2 triliun ini menguasai 390.000 hektar konsesi yang tersebar di Aceh dan Kalimantan Timur. Prabowo bahkan mengklaim menguasai hampir 500.000 hektar. Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Kemarin juga salah-salah melulu itu. Bukan 343.000 hektar, bukan. Mendekati 500.000 hektar. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Prabowo sendiri menyatakan bahwa status kepemilikan lahan itu bukan milik pribadi, melainkan berbentuk HGU dan HPH. Prabowo pun siap menyerahkannya kepada negara kapanpun jika dibutuhkan. Kemudian saya juga minta izin, tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali, dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola, karena saya nasionalis dan patriot. Terima kasih. Prabowo tercatat sebagai pemilik PT Tusam Hutani Lestari yang beroperasi di Aceh dengan area seluas 97.300 hektar. PT Kiani Hutani Lestari yang menguasai lahan seluas 53.083 hektar di Kabupaten Kutai Timur, dan PT Tanjung Redep Hutani serta PT Belantara Pustaka dengan total luas lahan keseluruhan mencapai 195.000 hektar yang berlokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Banyak dari perusahaan ini yang sudah tidak aktif dan tidak ditemukan nama Prabowo sebagai pemegang sahamnya. Dalam kasus PT Tanjung Redep Hutani misalnya, Prabowo tidak tercatat sebagai pemegang saham, tapi orang dekat, kolega politik dan kader senior Gerindra muncul sebagai pemegang saham ataupun komisaris. Edi Prabowo, kader Gerindra yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Jokowi, pernah menjadi pemegang saham mayoritas. Edi kemudian dicokok KPK akibat kasus korupsi benih lobster pada 2020. PT Tanjung Redep Hutani kini dimiliki oleh Aris Marsudianto, kolega sekaligus tim pendukung Prabowo yang kini dilantik sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Temuan Dekiko Project pada 2024 menunjukkan bahwa perusahaan ini telah melakukan penebangan kayu di Kalimantan Timur. Perusahaan lain yang juga pernah terhubung dengan Prabowo Subianto adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Tidar Kerinci Agung di Sumatera Barat. Prabowo menjabat sebagai Dewan Komisaris, sementara mantan istrinya, Titik Soeharto, dan adiknya, Hashim Joyhadi Kusumo, terdaftar sebagai pemegang saham. Pada 2018, perusahaan ini telah dijual ke perusahaan yang terdaftar di Singapura. Selain itu, ada juga perusahaan perikanan PT Jaladri Swadesi Nusantara yang kerap disebut-sebut sebagai milik Prabowo. Tidak diketahui apakah perusahaan ini masih aktif karena sulitnya menemukan data pencarian. Yang pasti, perusahaan ini masih bagian dari grup usaha Nusantara Energi milik Prabowo yang kemudian mengantarkan namanya masuk ke dalam daftar skandal Paradise Papers pada 2017.